Tetapi itu cuma judul saja. Isinya semua dalam bahasa Belanda. Nah, padahal Undang-Undang Dasar kita mengatakan bahwa bahasa resmi adalah bahasa Indonesia. Nah, bagaimana terjadi? Ya, selama ini kita mengadili orang dengan terjemahan dari Sucipto, terjemahan dari Subekti, terjemahan dari. Nah, makanya kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini lepas dari kontroversi apapun, ini merupakan prestasi bangsa kita. Iya. Prestasi bangsa kita. Ya. Sehingga kita dapat memproduksi undang-undang produk nasional. Penghinaan kepada presiden itu menjadi delik aduan. Oke. Ya, harus presiden sendiri. Kalau zaman dulu ya tim sukses lapor. Orang yang nggak kenal presiden pun dia bisa lapor orang karena itu, ya kan? Sekarang kita tetap melindungi martabat presiden kita, tetapi kita juga memberikan batasan yang sangat sempit bahwa kalau presiden pribadi merasa terhina, silakan dia melapor. Apa bedanya ini? Artinya ini masih memegang DNA dari kolonialisme itu sendiri dong, Pak. Artinya kan ada hierarki di situ. Tidak ada yang namanya kebebasan mutlak. Ya, kebebasan itu harus seturut dengan nilai-nilai moral, nilai budaya dan nilai agama. Kalau kebebasan itu kemudian menabrak nilai-nilai moral, nilai-nilai budaya dan nilai agama, maka itu bukan kebebasan. Tapi itu merupakan suatu kehancuran yang pada ujungnya menghancurkan identitas bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Resonansi bersama saya Yahya dan saya Salma Hasanah Nur. Resonansi kupas tuntas tanpa keras-keras. Kawan-kawan, hari ini kita akan membahas tentang dinamika hukum di Indonesia usai penetapan Undang-Undang KUHP dan KUHAP. Saat ini kita sudah kedatangan Pak Sodeson Tandra. Beliau merupakan anggota Komisi 3 DPR RI. Selamat datang Pak Sodeson. Terima kasih Bapak atas kesempatannya hari ini. Iya. Sangat merasa terhormat ya, kita langsung bisa mendapatkan sosialisasi. Ya, sosialisasi terkait isu hari ini. Karena beliau juga yang menyusun, salah satu orang juga yang menyusun. Setelah bertahun-tahun ya perdebatan yang rumit. Nah, tapi aku juga akan penasaran ini standing point-nya Pak Sodeson sebagai anggota Komisi 3 fraksi Partai Golkar terhadap KUHP dan KUHAP yang baru. Iya. Itu yang mau kita gali hari ini ya. Pak, itu kenapa sampai menunggu sampai 1 dekade untuk KUHP dan juga 40 tahun ya untuk KUHAP yang baru gitu. Apakah memang ini tergesa-gesa atau memang sudah pada posisi hukum modern itu memang harus kita mengadopsi yang baru gitu. Sudahkah mengadopsi nilai Pancasila di dalam pembaruan undang-undang ini gitu? Ya, jadi ini kan ada 2 undang-undang. Ya, satu mengenai kitab undang-undang hukum pidana. Itu hukum pidana material dan kitab undang-undang hukum acara pidana. Ya. Undang-undang yang mengatur bagaimana melaksanakan. Ya. Memang kalau kita bicara mengenai hukum materialnya, kitab undang-undang hukum pidana, ya tentu ini agak terlambat sedikit. Ya. Dan memang dalam situasi di mana kalau kita setelah kita merdeka, undang-undang yang dulunya dari Belanda, yaitu namanya Wetboek van Strafrecht, kemudian diadopsi berdasarkan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar. Nah, ada undang-undangnya, Undang-Undang nomor 1 tahun 46 yang mengatakan bahwa Wetboek van Strafrecht menjadi kitab undang-undang hukum pidana. Tetapi itu cuma judul saja. Isinya semua dalam bahasa Belanda. Nah, padahal Undang-Undang Dasar kita mengatakan bahwa bahasa resmi adalah bahasa Indonesia. Nah, bagaimana terjadi? Ya, selama ini kita mengadili orang dengan terjemahan
terjemahan dari Sucipto, terjemahan dari Subekti, terjemahan dari. Nah, makanya kitab undang-undang hukum pidana ini lepas dari kontroversi apapun, ini merupakan prestasi bangsa kita. Iya. Prestasi bangsa kita. Ya. Sehingga kita dapat memproduksi undang-undang produk nasional. Ya, itu Iya. pertama. Kita mau tanya Pak, kalau sebenarnya di luar konteks maksudnya ini rumit nggak menyelesaikan apa proses Reformasi hukum ini? Iya. Ada ini nggak? Maksudnya kan itu saya lihat itu banyak yang diundang dari kalangan beberapa kalangan aktivis, kemudian kalangan pakar hukum dan lain-lain. Ada nggak kerumitan untuk apa dalam proses reformasinya itu, iya Pak? itu Ya, secara faktual memang ada banyak sekali permasalahan yang harus kita hadapi, tentu ya. Maka itu kita membutuhkan lebih dari 80 tahun setelah kita merdeka baru undang-undang hukum pidana nasional dapat kita adakan kan. Nah, ya itu pertama. Yang kedua, kita nggak bisa menolak fakta bahwa undang-undang itu produk politik, di mana banyak sekali kepentingan di dalamnya. Tetapi kalau kita melihat undang-undang hukum pidana kita, ini sangat maju dan udah mulai mengadopsi nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat kita. Berdasarkan nafas dari Pancasila, ya, moral agama. Ya, semua itu termasuk budaya kita semua kan. Maka itu di dalam pasal 2 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu disebutkan bahwa undang-undang juga ya mengadopsi, menerima, menghargai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nah, itu yang paling penting. Itu dari semua kalangan apakah sudah terkomodir gitu Pak? Baik pikiran maupun berbagai macam elemen masyarakat. Dalam masyarakat itu. Ya gini. Jadi sekarang kan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, berkembangnya alat komunikasi dan sebagainya, masyarakat kan semakin hari semakin pintar, semakin luas, semakin aktif, ya. Saya selalu mengatakan begini, di dalam satu persoalan hukum yang terjadi di masyarakat, pertama kali yang akan ditanyakan oleh masyarakat itu adalah apakah tindakan dari aparat penegak hukum itu patut atau tidak, layak atau tidak, ya, adil atau tidak. Baru kemudian ya masalah yang berkaitan dengan kepastian hukum dan keadilan. Makanya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita yang baru, kita sudah berubah sistem, ya. Asas legalitas dulu itu berubah menjadi asas legalitas material. Apa itu asas legalitas material? Antara kepastian hukum dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu diterapkan secara berimbang. Nah, inilah yang merupakan salah satu kunci kemajuan dari hukum pidana material kita. Memang dulu berimbang Pak, yang hukum yang sebelumnya. Ya, kalau dulu kita menganut asas yang namanya material aja. Ya, jadi apa yang dituju? Kepastian hukum. Jikalau itu kemudian terjadi benturan antara kepastian hukum dan keadilan, maka yang digunakan kepastian hukum. Maka terjadi banyak kasus. Misalnya ada nenek-nenek ya yang mengambil beberapa biji kopi, beberapa biji sawit. Berdasarkan aturan undang-undang, karena dia harus dihukum. Ya kan? Oke. Tetapi karena ini sekarang ada nilai-nilai yang hidup di masyarakat, maka kemudian kita mengadopsi. Ada permaafan hakim, ada restoratif justice, ya, ada macam-macam yang kemudian diadopsi di dalam hukum pidana baru kita. Inilah kemajuannya, ya. Oleh karena itu, menurut saya ini lepas dari segala kontroversi, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita ini merupakan suatu kemajuan yang luar biasa. Kalau dulu tuh Kasalma itu orang nenek itu harus dihukum lebih berat katanya kalau itu ya masyarakat, lebih berat daripada orang yang melakukan perbuatan yang seharusnya kalau disandingkan itu lebih berat, tapi harusnya dapat hukuman berat. Tapi kalau dibandingkan dengan nenek-nenek yang tadi itu hukumannya jomplang maksudnya gitu. Jadi ini hukum ini undang-undang ini membuat ya ada
kemaafan dari hakim, Bermaafan hakim. ya gitu. Yang paling menarik dari pembahasan reformasi hukum KUHP dan KUHAP ini, Pak, menurut keyakinan saya, gitu ya, kan itu kan viral ya kata-kata menurut keyakinan saya. Jadi saya bebas untuk bisa dikritisi. Menurut keyakinan saya, dan saya juga setuju dengan beberapa narasi yang ada berkembang di internet, apalagi terkait pasal penghinaan presiden dan lembaga pemerintah. Itu sebenarnya apa yang terjadi, Pak, sehingga ini menjadi perdebatan? Jadi kalau kita bicara mengenai penghinaan presiden, itu sekarang udah berubah total, berubah sekali. Nah, tentu kita di satu sisi, ya itu di dalam hukum itu ada asas yang namanya contrarius actus, ya, berimbang. Ya. Di satu sisi masyarakat itu tentu meminta haknya. Tapi di sisi lain kita juga harus dengan budaya kita, budaya ketimuran kita juga harus menghargai pimpinan-pimpinan kita. Tapi ini kita kunci. Ada batasannya. Jadi penghinaan kepada presiden itu menjadi delik aduan. Oke. Ya harus presiden sendiri. Kalau zaman dulu ya tim sukses lapor. Orang yang nggak kenal presiden pun dia bisa lapor orang karena itu. Ya kan? Sekarang kita tetap melindungi martabat presiden kita. Tetapi kita juga memberikan batasan yang sangat sempit bahwa kalau presiden pribadi merasa terhina, silakan dia melapor. Apa bedanya ini? Artinya ini masih memegang DNA dari kolonialisme itu sendiri dong, Pak. Artinya kan ada hierarki di situ. Ya. Kok bisa seorang presiden melaporkan rakyatnya kalau atau dia mungkin mau mengkritisi kalau dia mau dengan catatan itu? Mau nggak mau kan jaksa dan itu tidak bisa menolak. Jadi begini, kita harus bicara mengenai kebebasan. Ya. Apa arti kebebasan itu? Kebebasan itu bukan berarti bahwa sebebas-bebasnya kan. Ya kan? Betul. Nah, disitulah kita harus mengatur ada batasan-batasannya. Ya kan? Sehingga kita juga harus menjaga martabat dari presiden kita. Iya. Ya kan? Tetapi bukan berarti bahwa semena-mena. Ya kan? Kalau umpamanya presiden kemudian dengan semena-mena melaporkan rakyat, tentu rakyat akan menghukum yang bersangkutan. Karena beliau berada di dalam posisi di mana mempunyai kekuasaan. Melaporkan yang berada di bawah yang tidak mempunyai kekuasaan. Tentu pertanyaan besar kan? Kecuali ya misalnya nih ada pernah terjadi ya ada yang memposting ya presiden tertentu dengan seseorang yang dirubah seolah-olah mereka melakukan perbuatan asusila. Nah, menurut moral bangsa kita bagaimana itu? Ya, itu kan menurut saya sudah kita boleh saja menjaga hak asasi dari warga negara. Tapi terjadi kekacauan umum itu, Pak. Iya, jangan sampai itu justru melanggar moral bangsa. Iya, tapi begini, Pak. Perihal pasal ini yang tentang menghina presiden ini, apakah kita tidak takut kalau terjadi pembangkangan di ruang-ruang kritis gitu? Maksudnya kan kadang kita tidak bisa menghindar, tidak bisa membedakan antara privasi dan juga ruang-ruang publik. Bahwa menghina presiden itu jangan sampai masyarakat umum tergembosi untuk tidak lagi menjadi mitra kritis pemerintah begitu. Kalau saya tuh begini ya, hukum itu kan sudah dengan jelas memberikan kriteria apa itu penghinaan dan apa itu kritis. Dua hal ini kan harus dibedakan. Nah, itu apa tuh, Pak? Nah, misalnya nih, mohon maaf ini, kita ngomong presiden goblok misalnya, ya kan? Ada unsur menghinanya kan? Nah, kalau kita mengatakan bahwa presiden tidak memahami aturan, itu bukan untuk menghina, tetapi mengkritisi, ya kan? Nah, ini semua menurut saya hukum itu salah satu fungsinya adalah bagaimana untuk membawa ketertiban di dalam masyarakat. Ya kan? Kita juga tidak mau bangsa kita menjadi bangsa yang tidak tertib, bangsa yang tidak bermoral, bangsa yang kemudian menganggap bahwa etika itu tidak penting. Jangan lupa unsur terpenting dari hukum itu adalah etika. Oke. Ya kan? Sehingga kita harus mengutamakan yang namanya etika. Oke, dalam mengkritisi harus dengan
etika dan diksi-diksi yang Iya. baik. Jangan sampai menurunkan marwah segitu Silakan, maksudnya. iya. Oh, Kita gitu. boleh bicara mengenai presiden yang presiden kurang paham tentang aturan ini. Oke. Presiden seharusnya banyak belajar, misalnya begitu. Itu kan tidak ada indikasi. Tapi kalau gitu saya takut juga tuh. Tapi kalau pada batas apa akhirnya? Tapi kan aduan ini artinya sesuai dengan maksudnya bagaimana seorang presiden itu merasa tersinggung atau tidak. Pada batas apa, Pak? Kalau Ya. misalnya presiden itu akhirnya tersinggung dengan kata-kata presiden kurang membaca, Ya, itu bagaimana? kita bicara ini ya, hukum itu kan semua ada aturannya, ada ukuran-ukurannya. Oke. Ya, bahasa-bahasa seperti itu tentu yang akan menentukan adalah ahli bahasa. Tetapi itu ada ukuran umum, ya kan? Nah, kita kasih contoh lah, misalnya yang barusan ini teman-teman Del Pedro dan kawan-kawan, toh akhirnya bebas, Iya. ya kan? Di dalam KUHP baru, ini kita bicara KUHP ya. KUHP baru sangat-sangat progresif, ya kan? Nah, dulu orang kalau diputus bebas, itu kemudian bisa kasasi, sekarang nggak bisa. Lepas dari tuntutan hukum, ya, dan bebas, itu nggak boleh lagi dilakukan upaya hukum. Nah, ini adalah suatu kemajuan yang luar biasa. Dulu KUHP yang lama kita juga begitu. Ya, tapi kemudian ada penafsiran, ya, dari kejaksaan mengatakan ini bukan bebas murni, tapi bebas tidak murni. Ini kan suatu permainan kata-kata. Maka kita kemudian di dalam KUHP yang baru kita kunci. Pokoknya kalau sudah lepas dari orang, dilepas dari segala tuntutan umum atau bebas, gak ada upaya hukum. Ini jelas. Jadi dulu tuh semacam banyak menafsirkan KUHP itu dengan pendapat masing-masing sampai yang kuat ya begitu ya. Ya, kalau kita bicara itu sih sebenarnya hukum kan tidak lepas dari politik juga, Iya. ya kan? Tidak lepas. Pun dalam kasus Laras Faizati, terus tadi yang Bapak sebutkan termasuk Syahdan, itu kan adalah bukti bahwasannya, sorry Pak, koreksi kalau saya salah, Undang-Undang ITE dan Undang-Undang penghasutan, pasal-pasal penghasutan itu kan artinya di situ multitafsir ya. Mereka harus menjalani hukuman dulu, disidang dulu, kemudian tidak terbukti atas penafsiran penghasutannya, baru sekarang keluar. Kenapa harus ada seperti itu dulu Pak? Kenapa tidak dengan tegas, kenapa harus ada proses pengadilan itu dulu gitu? Ya, jadi kita ini kan sepakat, kita semua sepakat bahwa kita ini kan bernegara secara hukum, ya kan? Oke. Nah, itu dulu kita sepakat. Yang kedua, aparat penegak hukum itu tentu dia ingin menjaga negara ini. Itu yang ketiga. Hal-hal yang berkaitan dengan ITE tentu ada unsur-unsurnya. Misalnya terjadi ya kerusuhan yang barusan itu, ya kan? Menurut penafsiran dari aparat penegak hukum ada unsur-unsurnya, ya kan? Tetapi kemudian kita harus berpegang kepada asas hukum itu, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dinyatakan bersalah kecuali atas kekuatan putusan pengadilan, ya kan? Nah, bayangkan aja dengan KUHP yang baru, ini, ya, terbukti Del Pedro dan kawan-kawan. Kalau bukan KUHP yang baru, saya tidak yakin mereka bisa bebas. Betul. Nah, inilah kemajuan yang baru, ya. Di satu sisi negara diberikan hak untuk bagaimana menegakkan aturan, tapi di sisi lain masyarakat itu dilindungi kepentingan hukumnya. Sehingga dua hal ini terpenuhi, ya kan? Dua hal ini terpenuhi. Tidak kelihatan sekali bahwa ini kan berkaitan dengan hal-hal yang bisa ditafsirkan secara politik. Tetapi kemudian kelihatan bahwa pengadilan sangat independen, bebas memutuskan hal-hal seperti ini kan. Lalu yang bersangkutan ternyata dinyatakan bebas. Dan tidak terbukti. Tidak terbukti. Tidak hanya berdasarkan penafsiran, tapi harus ada bukti juga. Apakah benar terjadi penghasutan atau tidak, masanya beneran atau tidak. Iya, tapi memang di dalam KUHP ini memang menghindari adanya kurungan. Karena dalam kurungan itu tingkatan yang paling tertinggi dalam sanksi. Jadi sanksi yang paling tertinggi itu adalah kurungan. Di bawah sanksi itu kan ada tutupan ataupun yang sosial itu, kemudian ada denda gitu. Nah, kalau memang
di atas 5 tahun itu kan bisa kurungan. Kalau di bawah 5 tahun boleh hanya menjalani yang tadi kerja sosial ataupun denda. Nah, kita mau tanya juga kalau denda ini itu bagaimana tuh, Pak? Ya, jadi ini saya harus jelaskan lebih detail ya. Jadi hukum pidana kita itu sekarang berubah. Ya, dulunya dari sistem yang namanya retributif menjadi restorasi. Dulunya sistemnya pembalasan. Oke, Kemudian sekarang menjadi menyelesaikan itu secara keseimbangan. Ya, orang itu tidak bertujuan untuk dihukum, tapi direstorasi, diperbaiki. Itu yang paling penting. Menarik tuh. Ya, maka kemudian ya di dalam hukum jenis pemidananya, di dalam pidana pokok itu di samping pidana penjara ada juga pidana yang lain, kerja sosial, ya, denda ada, ya, ada kesepakatan di antara kedua belah pihak, ya, berdamai, ya kan? Misalnya kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi, ya, ada ya saya ambil contoh lebih konkret tipu menipu, ya kan? Misalnya ya contoh si A disangka menipu si B dengan uang misalnya 1 miliar. Pada saat itu kemudian mereka sepakat berdamai. Nah, negara tidak ada punya urusan lagi karena kedua kepentingan sudah ada. Nah, itu namanya restoratif justice. Sehingga kemudian tujuan dari pemidanaan itu bukan untuk membawa orang ke penjara, tetapi menyelesaikan persoalan itu. Iya, Bang. Nah, itulah. Nah, kemudian saya masuk sedikit lagi mengenai denda. Nah, denda ini kemudian sudah diatur kategori pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ya, sampai ke-6 atau ke-7 saya lupa ya. Di mana denda itu ada 1 juta sampai ratusan juta, ya kan? Nah, itu diatur pidananya. Kira-kira begitu. Bagaimana kalau misal gini, ada kasus ada anak orang kaya memukul anak orang yang tidak mampu. Jadi karena ada ruang untuk hanya denda, dia kasih duit ke anak yang dia pukul itu. Ini Pak. itu bagaimana kita mengenai kasus seperti itu. Kemudian duit yang dia kasih itu larinya kemana untuk denda itu, Pak? Ya, jadi gini, denda sama restoratif justice dua hal yang berbeda. Yes. Ya, kalau kemudian ada terjadi pukul memukul lah, yang kaya memukul yang kurang kaya lah begitu. Itu namanya restoratif justice. Ya, nah inilah yang kemudian ada seseorang yang mengatakan bahwa kesepakatan di antara dua pihak itu adalah keadilan tertinggi, walaupun itu kelihatannya tidak adil, kan begitu? Yeah. Nah, bagi yang kena pukul ini berpikir ya saya sudah kena dipukul, sudah ini, ya saya harus biaya rumah sakit dan sebagainya. Yang bersangkutan sudah bersedia ini dan memberi ganti rugi, ya kan? Walaupun itu kemudian bagi kami begini, ya sudah saya terima. Nah, itulah keadilan tertinggi. Jadi hukum bukan untuk membalas dendam tadi, atau memang ini nanti terjadi kesewenang-wenangan. Di dalam setiap penerapan hukum pasti ada kemungkinan itu, ya kan? Hukum itu produk manusia, pasti ada kelemahannya. Jangankan hukum, aturan yang diturunkan oleh Tuhan aja dilanggar, ditafsirkan dan macam-macam, apalagi manusia kan? Pasti ada kemungkinan itu. Tetapi kita berusaha menutup sekecil-kecilnya, ya kan? Nah, itulah kita nggak bisa bicara bahwa aturan itu kemudian dilanggar. Pasti ada yang mencoba melanggar. Sebentar, tapi aku ingin memahami aku di sini mau belajar sama Pak Sodesan. Tidak punya background hukum, tapi hanya update saja tentang isu-isu pemerintah dan hukum. Restoratif justice ini sendiri itu tuh pada delik-delik apa saja bisa diaplikasikan atau bisa diberikan, Pak? Ini pertanyaan yang menarik. Jadi kita itu sudah membatasi restoratif justice itu, ya, ancaman di atas 5 tahun nggak boleh ada restoratif justice.
Iya sih, berarti pembunuhan, pelecehan seksual. Itu tidak. Ya, korupsi, cuci uang, kejahatan-kejahatan yang membahayakan keamanan negara, kejahatan-kejahatan yang kesusilaan, kejahatan-kejahatan korupsi dan sebagainya. Yang kerusakannya masif gitu ya. Tertutup kemungkinan untuk restoratif justice. Itu pembunuhan itu tertutup. Tapi kejahatan-kejahatan yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun, silakan. Kan begitu. Ya, misalnya penghinaan tadi, ya, menghina, ya sudah bisa bertemu. Silakan aja. Ya kan? Dimediasi sama mulai dari tingkat pemeriksaan penyidik, penuntutan sampai pengadilan boleh. Ya kan? Nah, inilah kelebihan dari KUHP kita dan KUHP yang baru. Ya, daya lenturnya itu sangat bagus dan sudah mengikuti perkembangan zaman. Tentunya kembali lagi bernafaskan pada Pancasila. Tetap seperti itu Pak ya intinya ya. Tapi dalam restoratif justice ini yang saya ingin tanyakan pada gimana ya batasannya sehingga orang itu tidak mengulang lagi kesalahan yang sama gitu. Nah, jadi kalau restoratif justice itu sudah banyak syarat. Oke. Satu syarat yang lain adalah tidak mengulangi lagi. Ya. Lebih berat. Residivis itu nggak boleh. Itu. Jadi kalau ini misalnya dia hobi memukuli orang, pertama kali mukul ya, ada restoratif. Kedua kali mukul nggak boleh lagi karena dia sudah, itu namanya pengulangan. Artinya dia sudah tidak boleh lagi dapat tidak dapat restoratif justice. Nah itulah. Jadi aturan-aturan hukum itu sudah memberikan batasan, ya, sehingga tidak gampang untuk dilanggar. Kira-kira. Wow, menarik. Kalau ini Pak, kalau play bergain. Play bargain ya. Ya. Itu gimana tuh Pak? Jadi begini. Dulu kita tuh sebenarnya play bargaining itu sudah ada sejak dari dulu. Tetapi itu tidak dimasukkan ke dalam undang-undang. Ya. Hakim itu pada saat pemeriksaan pertama, bagaimana nih terdakwa? Ya. Oh ya, saya ngaku bersalah, Pak. Ya, sudah, ngaku bersalah ya nggak apa-apa, disidang terus saja. Tetapi sekarang ngaku bersalah itu plea bargaining pengakuan bersalah. Plea bargaining itu menjadi dasar untuk menjadi dihukum ringan. Ya. Nah, kalau plea bargaining itu sangat berguna itu kalau kasus-kasus misalnya terorisme, narkotika, itu kan jaringannya luas sekali. Ya kan? Misalnya seorang pengedar ditangkap. Ya, saya ngaku bersalah. Ya, kamu ngaku bersalah, ya pengakuanmu saya terima. Siapa jaringanmu? Ya, semua itu menjadi dasar untuk pengurangan hukuman. Kan begitu kan? Tapi kadang terjadi juga di suatu kasus yang lain begitu. Makanya dia merasa bahwa terhukumi 2 kali begitu setelah pengakuan, ternyata berkasnya juga masih harus di proses lagi, dia kena 2 kali gitu. Ya begini, mengaku bersalah bukan berarti bahwa yang bersangkutan tidak dihukum. Mengaku bersalah silakan, perkara Anda akan diproses, tetapi itu menjadi dasar pertimbangan hakim untuk mengurangi hukuman. Plea bargaining itu bukan berarti bahwa orang itu bebas. Enggak, mengaku bersalah itu hanya sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk pengurangan hukuman. Oke, kalau plea bargaining dan tadi kayak kita masuk ke denda ya. Denda ini kan bisa diterapkan dalam living law atau hukum adat. Misalkan Bapak kan di wilayah Papua misalnya kita tabrak. Oh, dapil Bapak. Iya, kita tabrak ini hukum kan. adatnya di situ masih kuat. Sangat besar ya. Denda yang harus kita bayarkan. Belum lagi katakanlah bukan hanya denda tapi tiba-tiba tabrak orang pukul apa begitu kan. Iya kan begitu Pak. Misalkan itu bagaimana cara ininya Pak? Ya jadi gini, kita tetap berpegang pada hukum yang tertulis. Bukan berarti bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat lalu tiba-tiba ada si A bilang gini. Karena salah satu tujuan hukum itu kan kepastian hukum. Jadi misalnya ada hukum adat yang ada di situ. Ya,
harus diusahakan untuk tertulis. Misalnya tabrak, ya kalau di Papua tabrak babi lah, hitung jumlah susunya kan. Iya. Nah, kalau jumlah susu oke. Kemudian satu susu dihargai berapa? Ada yang minta 1 miliar, ada yang minta 110 juta. Harus ada keseragamannya kan, ya kan? Ini kan persoalan yang harus diatur. Ya, salah satu tujuan hukum itu kan kepastian hukum. Sejauh ini kalau untuk kedaerahan itu hukum hukum adat itu yang dimasukkan ke dalam KUHP kita kan baru mulai berlaku Januari ini. Yes, 2 Januari ya. Kan? Nah, tentu hal-hal yang lain itu akan mengikuti. Ya, kita tidak bisa langsung jalan seperti itu ya. Tentu nanti pemerintah akan mengeluarkan peraturan-peraturan, tetapi di dalam penjelasan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan hukum yang hidup dalam masyarakat itu harus tertulis. Ya, hukum adat itu harus tertulis. Tidak bisa hakim menghukum orang dengan hukum yang tidak tertulis, nggak bisa. Harus tertulis. Ya, tapi selama ini kan nggak tertulis gitu, tapi terhukumi. Makanya hadirlah ke KUHP ini. Kalau saya sih nggak mungkin hakim menghukum orang tanpa aturan. Karena itu pasal 1 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu harus aturan tertulis baru orang dihukum. Maksudnya yang hukum denda tadi kayak living law tadi. Kan selama ini belum berlaku pidana itu, kecuali denda misalnya di dalam hukum perdagangan narkoba, ada juga korupsi, ya itu pidana pokok dan pidana tambahan. Selain penjara didenda berapa kan begitu kan? Nah itu sudah diatur. Nggak mungkin didenda tanpa diatur itu. Kalau nggak salah aku kalau masalah tentang hukum adat ini jadi keinget kasusnya Panji Pragiwaksono dengan Toraja. Toraja tuh ya kemarin. Beliau pun sudah membayar denda kan dengan hukum adat yang berlaku kan, beli berapa hewan. Denda tetapi catatannya hukum pidananya masih berlanjut sampai sekarang. Masih berlanjut. Oh, ada yang nggak terima ya? Masih ya tetap yang mengadukan tetap masih berlanjut. Yang mana netizen atau siapa ya? Yang itu, Mas tahu sendiri yang itu, yang mengadukannya lah intinya begitu. Tapi kalau berbicara hukum adat itu menarik, menarik banget. Apalagi Indonesia ini kan kalau berbicara katanya KUHP dan KUHP ini ingin menasionalisasikan hukum nasional kita, menghapuskan kolonialisme. Berarti jalan tengahnya. Dan lain jalan tengahnya. Jalan tengahnya gimana tuh? Ya seperti itu. Maksudnya? Maksudnya Mas? Kan berbeda-beda nih. Iya. Artinya kan di situ kan masih banyak pertimbangan yang harus dilakukan, Pak. Pun yang paling utama, Bapak sendiri sebagai anggota Komisi 3 melihat tidak kalau penegak hukum kita tuh sudah siap? Jadi gini loh, saya ini terus terang bingung dengan kata-kata kolonialisme berkaitan dengan hukuman. Oke. Coba diperjelas dulu biar tadi aku, kan Bapak jelaskan. di awal kan tadi sudah berbicara kalau hukum kita itu dulu dari zaman Belanda. Tadi istilahnya apa Pak? Wetboek van Strafrecht. Oke. Artinya kan kita ingin menghapuskan itu dong. Makanya Bapak bilang ingin menciptakan hukum nasional sendiri. Itu yang saya maksud tadi. Ya, jadi begini. Setiap undang-undang hukum pidana pasti mengandung hukuman. Yes. Di dalam hukum adat sendiri ada hukumannya. Yes. Nggak mungkin nggak ada, ya kan? Betul. Jadi kalau hukuman itu bukan berarti bahwa kita mengadopsi atau menerima nilai-nilai kolonialisme, bukan. Tujuan dari penghukuman itu adalah untuk tertib sosial. Tujuan hukum itu salah satunya adalah ketertiban sosial. Nah itu inherent di dalam hukum, dalam undang-undang. Nah kemudian sekarang kalau kita bicara mengenai undang-undang produk kita ini, dengan yang Wetboek van Strafrecht itu jauh sekali, beda sekali. Ya, dimana kewenangan dari advokat itu sangat diperbesar. Oh ya. Penyidik itu memeriksa orang tidak bisa kayak dulu lagi. Ada rekamannya, tidak boleh maksa-maksa orang. Ya, sejak dari mulai penyelidikan sudah didampingi oleh advokat. Dan jangan salah, advokat itu bisa keberatan. Bisa menyatakan pendapat di dalam berita acara itu. Kalau dulu enggak ya? Enggak ada itu. Bahkan dulu diam-diam aja kalau beberapa itu. Bahkan
Advokat itu bisa ini ada kaca, dia duduk di situ menyaksikan aja. Dia nggak boleh ikut mencampuri. Nah, sekarang ini sudah enggak. Makanya menurut saya ini kemajuan besar sekali. Kemajuan besar. Ya kami tetap menghargai pendapat-pendapat yang berbeda di dalam negara demokrasi. Tentu kita nggak bisa menghalangi yang namanya perbedaan pendapat. Tetapi kalau dilihat kemajuan dari KUHP kita yang baru, udah sangat maju sekali. Masih adakah kewenangan yang berlebih kepada penegak hukum dalam ini pihak maaf ya ke Polri gitu? Jadi gini, kita harus melihat begini. Aparat penegak hukum itu, kita nggak bicara Polri, jaksa, hakim ya. Kalau terlalu dibatasi kewenangan, dia nggak mungkin mengungkap kejahatan. Di satu sisi masyarakat dan kita semua membutuhkan aparat penegak hukum yang baik, canggih, kuat untuk bagaimana dia dapat mengungkap kejahatan. Kalau kemudian kewenangannya terlalu dibatasi, bahaya ada pada masyarakat. Ya kan? Yang paling penting dari ini menurut saya, kewenangan itu kemudian dapat diawasi. Dapat dikontrol. Dan ini sudah diawasi, Pak? Ya jelas. Sangat. Gitu loh. Ya. Ini sangat. Nah, izin nangkap orang dan sebagainya sekarang kan harus izin pengadilan juga. Ya kan? Sehingga ini semua menjadi dasar. Kalau teman-teman sekarang tanya, ada nggak kemungkinan disalahgunakan? Semua aturan pasti ada kesempatan itu. Bahkan saya katakan begini, tunjukkan kepada saya salah satu negara di dunia inilah. Kita bicara Amerika lah. Ya, itu ada polisi kulit putih nangkap yang hitam, patah itu. Aturan mereka udah jelas, cara nangkap sudah jelas. Tetapi yang namanya orang menyalahgunakan kewenangan, ya kan? Nah, tapi kita pastikan bahwa yang bersangkutan pasti dihukum, ya kan? Nah, ini yang harus kita fair, ya kan? Kita nggak mungkin menutup pelanggaran itu sampai zero, accident nggak mungkin. Tapi kita berusaha memperkecilnya, ya kan? Nah, sekarang ini kita sudah berada di fase yang jauh berbeda dengan fase tahun 90-an, 80-an, 70-an apalagi. Ya kan? Sudah beda. Pak, izin Pak. Tapi ini tadi dari poinnya Bapak tadi menarik. Artinya Bapak pun sadar kalau masalah hukum di Indonesia itu bukan dari produk hukum pasal-pasalnya, tetapi malah yang menjadi masalah itu adalah penegakannya. Artinya jangan cuma reformasi hukum, tetapi harus ada reformasi institusionalnya juga. Betul nggak Pak? Setuju Pak? Iya. Bapak sadar dan melihatkan kalau penegak hukum kita ini sedikit-sedikit. Yang tadi. Sangat-sangat. Itu mungkin kepada perorangan. Ya, begini, bukan. Ini saya jelaskan ya. Jadi di Komisi 3 sekarang, kami itu ada punya panja reformasi hukum. Wow. Ya. Nah, kalau sekarang ini kita bicara, itu kan reformasi kultural yang sedang kita. Nah, hukum itu ya saya nggak usah sebutin nama pemikir itu ya. Dia menggunakan 3 tingkatan. Satu, kita bicara substansinya yang bagus, ya, aturannya semua bagus. Kedua, institusinya bagus. Kemudian timbul budaya hukum. Nah, budaya hukum itu sebenarnya hal yang secara ini terpatri di dalam diri kita gitu, ya. Misalnya orang nggak usah dicari-cari kesalahan, ya kan? Ya, nggak usah dicari-cari kesalahan. Kalau laporan, nah ini perdata nih sudah damai kan gitu kan? Ada yang lapor malah begini, ya sasaran di sana ditembak begini, nanti busurnya sendiri ke situ. Nah itulah yang kita sedang cegah. Nah teman-teman kita semua menyadari. Masih ada seperti itu. Tetapi kita akan berusaha memperkecil sampai pada waktunya menjadi zero. Nah, itu bagaimana Pak caranya mengusahakan agar itu zero? Butuh waktu. Di dalam proses ini kita butuh waktu. Ya, saya contoh misalnya di Singapura. Pendiri bangsa Singapura itu pada waktu mendirikan bangsa Singapura, apa yang didahulukan? Penegakan hukum. Hukum itu keras. Orang didenda dan sebagainya. Generasi kedua
mentaati hukum karena takut. Generasi ketiga mentaati hukum karena timbul sudah budaya. Oh, anak-anak kecil itu udah tahu kalau saya buang sampah di tong sampah. Dia bukan takut dihukum karena sudah ada budaya. Ya kan? Nah, inilah yang sedang kita Kultural tadi ya, kalau kultural tadi. mau dorong ke depan. Ya kan? Kita nggak mungkin bicara penegakan memperbaiki satu institusi itu dalam sehari semalam. Butuh waktu di dalam persoalan ini untuk bagaimana menyelesaikan. Oke, KUHP juga itu Pak, maaf ya. KUHP itu juga melarang itu melarang adanya paham-paham tertentu, misalkan kayak Marxisme, Komunisme. Leninisme. Oke. Itu. Jadi begini Pak, kalau bicara Marxisme, Leninisme itu kan dari dulu kita punya, maaf ya, buku bacaan apa Di begitu. sekolah pun kita mempelajari itu Kita juga sebagai ilmu pengetahuan. Saya nggak menemukan di KUHP melarang Marxisme dan Leninisme. Nah. Mana itu? nggak ada ya. Nggak ada. Pak. Yang menjadi pertanyaan Mas Yahya apa? Kayaknya aku baca juga artikel terkait itu bahwasannya apalagi tidak boleh menerima bantuan apapun itu dari organisasi luar yang terafiliasi terhadap paham-paham itu. Iya. Kalau itu kan tidak diatur di dalam KUHP. Nah, itu Tidak berarti yang kita baca salah berarti Mas Yahya. Apa gimana itu? Nggak ada Cara itu. berarti salah berarti ya. Nggak ada Ya, itu. takutnya makanya kita mau bertanya kalau memang itu ada, Oke. bagaimana mengukur itu, karena sudah sejauh ini kan kita udah punya pemikiran. Tapi itu loh Pak, jadi pembahasan netizen loh Pak sebenarnya isu itu. Ya begini ya. Tanggapan gimana? Kalau KUHP itu tentu semua aturan hukum yang berlaku di Indonesia, landasan filosofisnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pancasila. Itu. Itu way of life kita. Oke. Ya kan? Dan kita tidak mungkin menerima ajaran lain selain way of life kita itu. Ya kan? Nah, tetapi di dalam KUHP tidak mengatur, tidak ada yang sesuatu yang berkaitan sama Marxisme dan sebagainya. Itu diatur dalam peraturan lain mungkin ya, yang saya sendiri juga nggak tahu. Ya. Tetapi kalau kemudian itu dibahas di dalam tingkat mimbar akademik, silakan aja. Ya kan? Itu silakan aja. Saya sendiri juga belajar supaya tahu apa yang disebut dengan sosialisme, sosial demokrat, Marxisme, apa tuh Leninisme, apa tuh Stalin, apa Mao Zedong. Kita harus paham sehingga kalau nanti anak-anak itu ini kita bisa, oh ini jeleknya begini loh, ini begini, ya kan? Tapi kita belajar di universitas, bukan lalu itu menjadi satu ini lalu kita adopsi di dalam undang-undang. Semua produk undang-undang turunannya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Itu ini way of life. Ya, way of life kita tidak mungkin keluar dari situ, saya rasa. Kalau menyangkut dengan pasal zina dan kumpul kebo itu gimana Pak? Kohabitasi ya. Kohabitasi. Itu kan dianggap bagaimana negara Privasi, terlalu menyentuh hal-hal privasi dan moralitas pribadi. Jadi begini, saya adalah orang yang sangat menentang yang namanya orang bicara kebebasan pribadi. Gimana tuh? Tidak ada yang namanya kebebasan mutlak. Ya, kebebasan itu harus seturut dengan nilai-nilai moral, nilai budaya dan nilai agama. Kalau kebebasan itu kemudian menabrak nilai-nilai moral, nilai-nilai budaya dan nilai agama, maka itu bukan kebebasan. Tapi itu merupakan suatu kehancuran yang pada ujungnya menghancurkan identitas bangsa kita. Ya, tidak ada yang namanya bebas sebebasnya. Nah, kalau kita bicara hukum, apa sih hak itu? Ya, ada seorang ahli hukum mengatakan bahwa hak itu adalah pada saat hak saya berhenti, pada saat hak orang lain mulai. Ya, kita berlalu lintas lah. Ya, pada saat lampu merah saya berhenti. Saya nggak bisa nuntut sebebasnya. Oh, saya kepingin ke sana kok. Cuma melanggar hak orang ini orang lain. Atau saya mengatakan begini, oh apa tuh bapak saya, mama saya, nggak perlu. Saya larang aja. Atau mohon maaf ini, kemudian ajaran seks bebas. Ya kan? Yang terus terang itu bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa kita. Yang tentu
harus kita proteksi ke depannya supaya baik. Jadi kita, kalau teman-teman ya, saya juga pernah muda seperti kalian. Iya. Sekarang pun masih muda. Masih muda. Semangatnya semoga ya. Ya, tetapi kemudian ya terus terang aja, kebebasan itu bukan berarti sebebas-bebas. Iya. Ya kan? Kita kebebasan itu harus di dalam koridor nilai budaya, agama, ya, dan jati diri bangsa kita. Oke, kalau terkait ini bagaimana dengan pasal poligami, Pak? Itu artinya kan ada hukum pidana negara, kemudian ada juga nilai agama yang harus. Dalam agama Islam, poligami itu dibolehkan walau tanpa izin dari suaminya. Tetapi Jadi, dalam hukum pidana kita itu bisa dipidanakan kalau tidak. Saya udah lupa untuk bertanya itu, kok bertanya kalau itu. saya malah salah tuh. Gimana itu? Salah penanggapannya. Jadi kalau di dalam ini kan kita bicara mengenai ini kan ada beberapa undang-undang termasuk gitu ya, soal perkawinan itu kan. Nah, kalau undang-undang perkawinan pasal 1 tuh mengatakan begini loh. Perkawinan itu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita menurut agama dan kepercayaan. Saya rasa pada waktu ijab kabul itu ya antara seorang pria dan seorang wanita yang diwakili oleh bapaknya kan. Betul. Tetapi hukum pidana kita tidak mengatakan bahwa kita menolak hukum Islam. Enggak. Silakan itu. Menurut hukum dan kepercayaannya, agamanya. Itu berarti punya kesadaran masing-masing. Iya, jadi poligami itu tidak dilarang. Kalau Anda nikah siri ya punya kesadaran bahwa poligami itu tidak dilarang. KUH pidana kita tidak melarang poligami. Jangan salah. Tetapi kemudian dipersyaratkan bahwa pada saat Anda mau menikah kasih tahu. Tujuannya apa? Untuk melindungi kepentingan dari istri dan keturunan yang ada. Teman-teman jangan lupa, keluarga itu adalah unit terkecil dari masyarakat, betul nggak? Betul. Setuju. Kalau masyarakat kita itu tertib, maka negara kita akan juga tertib. Ya kan? Maka salah satu tujuan dari hukum itu adalah untuk menjaga ketertiban. Jadi ini kita luruskan ya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita tidak melarang adanya poligami. Kalau nikah siri Pak, sama aja. Nikah siri juga tidak dilarang. Nikah siri itu cuman dikasih tahu kalau Anda nikah siri itu tidak ada kekuatan bagi kaum perempuan. Ya, berarti kesadaran tadi. Iya, kesadaran aja. Anda nikah siri ya pada waktu mau diceraikan ya saya talak 3. Jaminannya apa? Ya kan? Betul nggak? Tuntut menuntut tidak ada. Ya kan? Nah, negara tentu punya kepentingan untuk menjaga kaum ibu-ibu ini supaya jangan sampai mereka dizolimi. Anak-anak yang lahir daripada ibu ini bisa dapat dilindungi oleh negara dalam hal mendapatkan jaminan pemeliharanya, jaminan kehidupannya. Ya kan? Kalau enggak nanti ya mohon maaf ini. Ya sudahlah, silakan saya talak Anda. Nah, sekolahnya anaknya bagaimana? Ya kan? Nah, justru itulah kemudian kita berusaha agar kalau menikah ya menikah baik-baiklah. Adalah catatan negara. Iya, ke KUH dibikin supaya kalau terjadi sengketa yang tidak dapat didamaikan lagi, hukum menjamin. Kan begitu kira-kira. Dalam hal menyusun hal yang bersifat ruang privasi ini, melihat dari secara heterogen kultural Indonesia ya, itu ada ini nggak Pak? Apa kayak kesulitan nggak Pak? Yang namanya hukum itu kan kita bicara masalah banyak sekali kepentingan. Salah satu ciri undang-undang itu adalah harus berlaku umum. Tetapi kemudian kita ini kan beragam sekali budaya, bahasa, agama, ya kan? Nah inilah persoalan tantangannya. Kenapa KUH pidana itu bisa hampir 100 tahun baru jadi. Kita belum bicara KUH perdata, ya, belum yang lainnya. Iya, betul. Kita bangsa kita ini beragam sekali, sehingga kalau aturan itu kan harus berlaku umum. Dia berlaku untuk saya, berlaku untuk Anda. Jangan sampai saya beda, Anda beda. Itu kan namanya diskriminasi.
Ya kan, betul nggak? Betul. Nah inilah tantangan kita. Tetapi kita udah mulai maju terus. Ya, kira-kira begitu. Harusnya Terjawab semua. harusnya begini, pihak dari Komisi 3 kemudian kemitraannya juga harus melakukan sosialisasi yang lengkap dan besar Pak terkait isu KUHP dan KUHP ini. Wah, ya. Kalau memang secara normatif ini luar biasa bagus Luar dan biasa, kemajuan untuk reformasi hukum. Dari dulu memang kita juga kita dari waktu kalangan aktivis mahasiswa, kita memang dari dulu mendorong untuk adanya undang-undang KUHP itu pembaruan gitu, karena kita meyakini bahwa yang kita pakai itu memang tidak memenuhi standar secara sosiologisnya Indonesia begitu dari dulu sebenarnya. Tapi saya juga sangat maksudnya kayak memberikan apresiasi kepada khususnya yang pengambil kebijakan dalam penyusunan undang-undang ini berani untuk mengesahkan undang-undang ini gitu. Ya jadi gini loh ya, kita ini kan terus terang tadi mengenai menyusun undang-undang ini, kita memang terus terang sudah itu adalah suatu kemauan politik. Ya, kalau kita bicara politik hukum itu sebenarnya kan cuma dua. Bagaimana memproduksi hukum yang baik dan bagaimana menegakkannya secara konsekuen. Itu dua aja. Ya kan? Nah, disitulah kemudian ya, kalau tadi tanya mengenai Komisi 3. Wah, kita setiap kali kunjungan kerja dengan mitra-mitra kita itu kita sampaikan. Bahkan bicaranya jauh lebih teknis. Ya, jauh lebih teknis mengenai KUHP, KUHP, ya kita bicarakan. Orang resesi mereka masih anak itu. Ya. Iya, Komisi 3 tuh sibuk lah hitungannya. Sekarang coba orang misalnya yang ada terjadi kasus pembunuhan di Lombok. Iya betul. Kasus narkotika yang di Batam. Ada juga banyak kasus ya, penyerobotan tanah dan sebagainya. Kita sebagai mitra kerja dari pihak kepolisian dan sebagainya, tugas kita mengawasi, ya kita luruskan. Ya kan? Masih kita kerjakan itu. Reses pun kita kerja. Tapi kenapa harus seperti itu Pak? Harus viral dulu baru kemudian selesai. Artinya ada yang salah dari penegak hukum ini. Yang akhirnya orang-orang sekarang apapun itu udah ke Komisi 3. Kasih viral dulu gitu. Ya makanya di awal kan saya bilang masyarakat itu ya di dalam persoalan ini, pertanyaan dia pertama itu kan, ini patut nggak, layak nggak, ya kan, adil nggak, baru dia bicara aturan hukum. Makanya aparat penegak hukum itu seharusnya pada waktu dia menangani suatu perkara, yang timbul di dalam diri dia itu adalah apakah tindakan saya ini sudah patut, ya kan? Misalnya aparat yang menangkap mereka bawa itu ada ABK yang tidak tahu menahu dituntut mati itu. Yes. Nah pertanyaan itu apa patut enggak itu, ya kan? Menurut saya tidak, ya kan? Nah inilah yang mau kita bereskan secara. Sampai nangis-nangis orang tuanya. Sekarang nasib jaksanya bagaimana Pak? Jaksa yang menuntut mati itu? Ya tentu kita juga harus memperbaiki jaksa itu, karena dia juga sekolah, dia semua kan pakai uang negara. Tidak ada hukuman bagi jaksanya? Dihukum, ditegur. Kemarin kan bentuk restorasinya apa? Ya ditegur, dan pasti dia ada secara internal ada hukumannya kan. Oke. Mungkin naik pangkatnya ditunda dan sebagainya. Kita juga tidak ingin mencampuri sampai situ, tapi yang jelas bahwa dia sudah ditegur dan dihukum. Gitu loh. Keren lah ya. Ini sudah terjawab, hampir terjawab semua Pak ya. Belum sih, aku sebagai netizen masih banyak yang ingin tanya. Bukan ahli hukum, tapi pengen nanya sih, banyak banget gitu. Apa tuh? Ya kita kan tahu KUHP dan KUHP ini kan pasal-pasal yang dianggap multitafsir. Tapi dari Pak Sudeson jelaskan tadi, sounds like very optimistic, very positive. Ini kan hukum positif ya. Sebenarnya aku pengen tanya lagi ke bagian-bagian hukum agama tadi, cuman waktu kita sangat mepet. Kita udah dikasih arahan untuk closing statement. Tapi memang jangan sampai no viral, no justice Pak. Itu dia Pak. Nanti lama-lama orang lebih percaya Komisi 3 daripada pengadilan, kemudian penegakan hukum dan kaum-kaum coklat itu. Begini ya, kita sih
penegakan hukum itu kita menggunakan semua sarana. Termasuk no viral, no justice itu semua kita gunakan. Tujuannya apa? Perlindungan kepada hak-hak asasi Manusia. dan masyarakat. Oke. Nah, lama-lama pasti akan berubah. Ya, pejabat-pejabat itu juga takut nanti saya diviralin. Ya kan? Nah, itu Tapi akhirnya ada yang udah diviralin tidak terjadi apa-apa, Pak. Viral tapi cuma dimutasi doang. Viral tapi didemin doang tapi tetap di jabatan itu. Hebat dong. Itu gimana, Pak? ya, itu serahkan pada institusinya dia. Institusi, tapi Tapi institusi sudah ditegur dari Komisi 3. Ya jelas kita sangat keras. Sangat Kalau keras. teman-teman perhatikan kita rapat itu kan kita sangat keras. Sangat mengoyak rasa keadilan kita, Pak. Komisi Itu 3 kalau memang komisi membaca. yang paling sibuk. Apalagi Pak Sodesa Tapi memang paling sibuk juga Ya, Pak Sodesa. memang sibuknya untuk kepentingan masyarakat gitu. Oke, untuk kedaulatan rakyat tentunya. Tapi jangan sampai merobek negara kita sebagai negara demokrasi. Ya. Tentu itu pasti itu yang menjadi Ya. catatan. Seperti itu. Gimana? Apakah sudah terjawab semua tentang KUHP dan KUHP Ini terakhir Pak, kita sudah bicara tentang bagaimana hukum ini yang idealnya itu secara penerapan secara kulturalnya itu sampai pada sendi-sendi kultural. Nah, tapi kalau Bapak sendiri melihat dengan adanya KUHP dan KUHP yang baru ini, apa tantangannya, kesulitan yang dihadapi di lapangan, Pak? Ya, kalau kita pakai bahasa Maduranya itu kan depend man behind the gun. Jadi Oke. hukum itu kan mati. Ada di tangan penyidik, jaksa, hakim, pengacara, anggota DPR semua hukum itu baru ribut. Maka dibutuhkan kesadaran nasional Secara Oh. kolektif. secara kolektif. Bahwa kita harus berbenah. Kalau kita mau tumbuh menjadi negara demokratis yang modern. Itu kira-kira. Di luar itu tidak ada. Oke. Terakhir dari aku. Iya, apa tuh? Kan artinya produk hukum sudah bagus, tapi institusinya juga harus bagus. Iya. Depends the man behind-nya kan. Betul nggak Pak Iya. tadi? Kalau koreksi kalau saya salah, katanya Polri dan yang berseragam coklat itu kan diambilnya dari anak-anak yang hanya lulusan SMA, yang tidak mengemban Banyak, disiplin ilmu yang secara lengkap, maksudnya dalam strata yang lebih gitu, sehingga terjadilah produk penegakan hukum yang timpang, yang tidak jelas. Ya betul tidak? Menurut Bapak gimana? Perlu tidak ada reformasi di dalam institusi itu dalam perekrutan? Menurut saya ya, karena kita ini ikutin Polri itu secara real time. Sebenarnya di tubuh Polri itu reformasi sudah berjalan sangat jauh. Oke. Jauh. Tapi masih ada yang Ya, membunuh jadi anak mereka muda. yang dari Bintara itu kemudian menjadi penyidik pembantu. Bukan dari Tamtama ya, bukan? Bintara ya? Iya, Bintara dan penyidik pembantu. Bukan penyidik. Penyidik itu dia harus berpangkat inspektur. Oke. Nah, inspektur kan sekolahnya 4 tahun. Ya kan? Ya mohon maaf saja, bagi saya secara pribadi itu juga nggak cukup. Penegakan hukum, yang saya sekolah hukum berapa tahun? Praktek hampir 30 tahun, bagi saya itu aja belum cukup. Apalagi yang baru mulai. Tetapi kita semua harus mulai. Ya kan? 3 faktor penting yang kita harus kemukakan. Substansi hukum kita perbaiki, institusinya, organ-organnya kita perbaiki, nanti pada waktunya timbul budaya hukum. Nah, institusinya diperbaiki itu artinya Bapak setuju kalau perekrutan polisi itu pun harus dengan pergantian level pendidikan. Ya, Karena yang di lapangan itu kan yang ketemu masyarakat, maaf ya Pak, yang hanya lulusan seperti itu. Kita kan tahu banyak kasus pemuda di Makassar yang dibunuh, yang di Semarang itu. Yang di Maluku. Karena dianggap, oh level mereka aja pendidikannya segini. ya melakukan itu jelas kita berharap ya rekrutmen itu kan bisa sampai kepada level yang tertinggi. Tapi kan juga ada batasan usianya dan sebagainya. Dan sekarang ini ya misalnya saya ke Polda Jawa Timur, itu ada kira-kira di atas 2.000 penyidik yang jenjang pendidikannya S2. Bayangkan aja, kan tinggi banget itu, ya kan? Ya,
Di tempat lain di Jakarta ini jauh lebih banyak lagi. Tapi kan Indonesia ini bukan Jakarta, bukan Surabaya saja kan. Yes, luas. Ada yang di Tual, mana yang bunuh ada dibanting Brimob itu. Nah, ini kan suatu duka bagi kita. Duka bagi kita, dan kita mengkritik keras sekali itu kejadian seperti ini. Ya, saya rasa begitu ya. Siap. Terima kasih Pak Sudeson Tandra atas podcast kita hari ini, penjelasannya hari ini. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Tugasnya Bapak. Amin. Gimana Mas Yahya? Udah. Terima kasih Pak, terima kasih sudah datang ke sini memberikan kita insight. Itu tadi perbincangan kita tentang dinamika hukum di Indonesia pasca penetapan Undang-Undang KUHP dan KUHAP bersama narasumber kita Pak Sudeson Tandra sekali lagi. Komisi 3 DPR. Terima kasih Pak. Sahabat Resonansi, terima kasih sudah menonton podcast kita hari ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video-video kita, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update dengan konten kita selanjutnya. Resonansi, kupas tuntas tanpa keras-keras.